Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, apa sih sebetulnya arti dari warisan? Nah, hari ini kita bakal coba jawab pertanyaan itu lewat 3 cerita luar biasa dari berbagai sudut di Indonesia. Ternyata jawabannya itu nggak sesederhana yang kita kira. Makanya, kita akan coba membedahnya lewat 3 kisah unik, di mana masing-masing cerita ngasih kita petunjuk baru tentang apa itu warisan. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan ya. Warisan sebagai benda-benda sakral yang bisa kita pegang, kayak patung leluhur yang kita lihat ini, sesuatu yang diwariskan turun-temurun. Terus kita geser sedikit. Gimana kalau warisan itu bukan buatan manusia, tapi justru dunia alam yang jadi sandaran hidup kita semua? Dan yang terakhir, ini mungkin yang paling dalam maknanya, jangan-jangan warisan itu adalah sesuatu yang nggak kelihatan, cara kita peduli dan merawat satu sama lain, sebuah warisan sosial dan spiritual. Jadi, 3 hal ini, budaya, alam, dan komunitas, kelihatannya beda-beda ya. Tapi sebenarnya mereka itu kayak benang yang saling menyambung, membentuk satu cerita besar tentang apa artinya menjaga sebuah peninggalan. Oke, kita mulai bedah satu-satu. Cerita pertama kita bawa kita ke Pulau Nias. Di sini, warisan budaya itu bukan cuma pajangan di museum, tapi tradisi kuno yang benar-benar masih hidup sampai sekarang. Pasti udah pernah dengar kan soal homhu batu atau lompat batu? Nah, ini bukan sekedar atraksi loh. Ini adalah sebuah ritual yang akarnya dalam banget di sejarah para pejuang Nias. Nah, di sini nih yang menarik. Coba deh kita lihat pergeserannya. Dulu, ini adalah ujian buat jadi prajurit dewasa. Sekarang, ini jadi simbol budaya, cara buat jaga identitas, bahkan jadi daya tarik wisata. Maknanya emang bergeser, tapi esensinya, semangatnya, itu masih ada. Warisan Nias itu juga bisa kita baca lewat warna. Setiap warna punya cerita. Kuning itu simbol kemuliaan. Merah itu jelas ya keberanian prajurit, dan hitam itu simbol tanah air dan rakyatnya. Keren ya, 3 warna aja udah bisa cerita banyak. Dan ini benar-benar nunjukin betapa dalamnya warisan itu. Sampai-sampai warisan itu dipakai di badan. Kalung kalabubu ini bukan cuma aksesoris. Buat laki-laki Nias zaman dulu, memakai ini tuh kayak dapat medali kehormatan tertinggi. Bukti keberaniannya di medan perang. Oke, dari daratan Nias, sekarang kita nyelam ke lautan. Gimana kalau warisan itu bukan sesuatu yang kita bangun, tapi justru ekosistem hidup di mana kita jadi bagian di dalamnya? Nah, selamat datang di Wakatobi. Angka ini gila banget sih. Coba bayangin, dari 850 jenis karang yang ada di seluruh dunia, 750-nya ada di Wakatobi. Ini artinya Wakatobi itu bukan cuma indah, tapi benar-benar jadi jantungnya kehidupan laut dunia. Ini warisan alam yang nilainya tak terhingga. Dan warisan yang tak ternilai ini ternyata punya nilai ekonomi yang sangat konkret. 4 triliun rupiah per tahun. Itu nilai yang didapat dari perikanan sampai pariwisata. Jadi ini tuh aset hidup yang benar-benar menghidupi masyarakat lokal. Sayangnya, kerajaan bawah laut yang super kaya ini lagi dalam bahaya. Ancamannya banyak, mulai dari yang merusak langsung kayak bom ikan, sampai masalah global kayak perubahan iklim dan tumpukan sampah. Jadi pertanyaannya, gimana cara kita melindunginya? Dan ternyata, salah satu jawabannya udah ada dari dulu, dari tradisi masyarakat lokal. Namanya Kaumbo. Ini tuh kearifan lokal yang cerdas banget. Jadi ada satu area laut yang sengaja diistirahatkan. Gak boleh ada yang nangkap ikan di sana, biar ekosistemnya bisa pulih lagi. Nah, kalau kita bandingin, ini menarik banget. Kaumbo sama konservasi modern itu tujuannya sama persis. Jaga laut. Bedanya di cara. Kaumbo itu polisinya tetua adat, sanksinya sosial. Kalau konservasi modern, polisinya pemerintah, sanksinya hukum. 2 pendekatan berbeda untuk melindungi satu warisan yang sama. Untuk cerita terakhir kita bergeser lagi. Dari dunia luar, sekarang kita masuk ke dunia batin. Di sini, warisan bukan lagi soal benda atau alam, tapi soal menjaga martabat, semangat, dan jiwa manusia. Kutipan ini, jujur aja, cukup menusuk ya. Ini adalah realita yang dihadapi banyak orang. Makin tua, makin rentan sama tantangan fisik dan mental. Nah, pertanyaannya, gimana caranya sebuah komunitas bisa memastikan para lansianya tetap dihargai dan dirawat dengan baik? Jawabannya ada di tempat-tempat kayak gini, Lembaga Kesejahteraan Sosial di Padang Sidimpuan. Disinilah warisan kepedulian itu jadi nyata. Ini bukan cuma gedung ya, ini adalah sebuah rumah bersama, sebuah komunitas yang dibangun khusus untuk saling mendukung. Jadi, yang krusial di sini adalah pendekatannya yang lengkap banget. Bukan cuma merawat fisik, tapi juga batin.
Lewat doa, sesi konseling, belajar bareng, sampai bikin kegiatan sosial biar nggak kesepian. Inilah warisan kepedulian yang dipraktikkan setiap hari. Jadi, setelah kita jalan-jalan ke 3 tempat tadi, kita bisa lihat bahwa warisan itu punya banyak banget wajah. Dari para pelompat batu di Nias, terumbu karang di Wakatobi, sampai komunitas yang saling menjaga di Padang Sidimpuan. Semuanya adalah kisah tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan apa yang kita anggap berharga. Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup buat kita semua. Setelah mendengar semua ini, coba deh sekarang kita renungkan sejenak. Warisan apa dalam hidupmu sendiri, entah itu tradisi keluarga, tempat alam, atau nilai-nilai di komunitasmu yang menurutmu sangat berharga dan pantas buat dijaga dan diteruskan?